Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Wilhelmus Sari Susilo sebagai Kepala Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia dan juga sebagai dosen pembimbing dan anggota penguji. Dan yang saya hormati Dr. Wiwi Pratiwi SEMM sebagai Ketua Penguji, dan yang saya hormati Dr. Insinyur Maya Safriana SEMM sebagai dosen pembimbing dan penguji. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Anifatul Hana, nomor induk mahasiswa 22651900003. Sebagai mahasiswa Universitas Persada Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Antiseden Kepuasan Kerja dan Implikasinya pada Kinerja Karyawan PT Indosaluyo Primajaya Industri Karoseri di Jakarta. Latar belakang penyusunan proposal tesis ini antara lain sebagai salah satu persyaratan menempuh program Magister Manajemen di Universitas Persada Indonesia, yakni juga untuk meneliti terkait pengaruh antiseden kepuasan kerja dan implikasinya pada kinerja karyawan PT Indosaluyo Primajaya Industri Karoseri di Jakarta. PT Indosaluyo Primajaya adalah salah satu perusahaan karoseri di Jakarta dengan spesialisasi produksi mobil box atau mobil barang yang ada di Jakarta. Industri karoseri adalah salah satu industri penunjang utama dalam pertumbuhan ekonomi karena perannya dalam pemenuhan sarana transportasi baik manusia maupun barang. Kebijakan relaksasi impor kendaraan yang ada saat ini sedikit banyak telah berpengaruh pada pertumbuhan baik jumlah karoseri maupun jumlah produksi perusahaan karoseri. Dapat kita lihat sekarang ini banyak kendaraan-kendaraan yang diimpor dalam keadaan jadi, dengan harga dan spesifikasi yang sangat bersaing dengan produksi karoseri dalam negeri. Contohnya seperti kendaraan yang diimpor dari negara Cina dan negara lainnya. Untuk mengatasi masalah persaingan produksi kendaraan karoseri, maka inovasi baik dalam teknologi produksi maupun manajemen SDM dalam perusahaan karoseri menjadi salah satu solusi untuk menghadapi tantangan global yang ada. Identifikasi masalah. Dari beberapa keadaan dan realita yang ada saat ini dan industri karoseri tanah air, maka dalam penyusunan proposal tesis ini kami dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang dapat kami sampaikan, antara lain: 1. Semakin rendahnya gaya kepemimpinan transformasional yang ada di perusahaan-perusahaan, di mana gaya kepemimpinan transformasional ini sangat dibutuhkan sekali untuk mendorong para anggotanya untuk mencapai posisi terbaik dengan melakukan motivasi, inovasi, dan perubahan positif. 2. Tidak konstruktifnya budaya organisasi yang ada di perusahaan sehingga menyebabkan cara kerja, hubungan antar anggota, tujuan dan visi organisasi untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja tidak dapat tercapai. 3. Kurangnya kompetensi karyawan sehingga kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh perusahaan tidak dapat dipenuhi oleh karyawannya. 4. Peran manajer yang tidak mendukung atas potensi kerja karyawannya, di mana tugas-tugas seorang manajer yang antara lain pengaturan dan pengawasan, pengembangan tim, pengambilan keputusan, komunikasi dan hubungan yang efektif, penanganan konflik tidak dapat dilaksanakan. Batasan masalah. Dari beberapa identifikasi masalah di atas, tentu saja dalam penyusunan proposal tesis ini kami akan membatasinya yang akan kami sampaikan sebagai batasan masalah. Capaian kinerja suatu organisasi merupakan akumulasi dari kinerja masing-masing karyawan. Beberapa variabel yang mempengaruhi kinerja karyawan antara lain gaya kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan kepuasan kerja. Dari hal tersebut di atas, maka
Batasan masalah dalam penyusunan proposal tesis ini adalah meneliti tentang gaya kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi melalui mediasi kepuasan karyawan terhadap kinerja karyawan PT Indosaluyo Primajaya Industri Karoseri di Jakarta. Manfaat penelitian dari hasil proposal tesis yang kami susun ini nantinya, besar harapan kami bahwa proposal tesis ini akan sangat bermanfaat bagi kami sendiri sebagai penyusun dan tentunya untuk stakeholder atau pihak lain. Beberapa manfaat itu antara lain: 1. Bagi organisasi, kami berharap dapat menjadi bukti empiris yang menunjukkan adanya pengaruh kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel mediasi, sehingga dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi manajemen untuk menyusun strategi lebih baik dan terarah dalam mengelola tim. 2. Bagi kami selaku penyusun dan peneliti, kami harapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dalam memahami manajemen sumber daya manusia, khususnya yang berkaitan dengan kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, kepuasan dan kinerja karyawan. 3. Bagi akademisi, kami berharap proposal tesis ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai sumber daya manusia, terutama tentang kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, kepuasan, dan kinerja karyawan. Sebagai bahan-bahan data dan referensi awal dalam penyusunan proposal tesis ini, kami telah mendapatkan beberapa data baik berupa data maupun kuesioner yang kami jadikan baik sebagai data primer maupun sekunder nantinya. Data-data ini kami dapatkan berdasarkan wawancara, kuesioner maupun dokumen-dokumen dari PT Indosaluyo Primajaya sebagai salah satu karoseri yang ada di Jakarta. Data-data tersebut dapat kami sampaikan antara lain: 1. Data target dan pencapaian pendapatan selama kurun waktu 2021, 2022, dan 2023, di mana dari data tersebut didapat bahwa PT Indosaluyo Primajaya ini masih belum bisa mencapai target pendapatan dalam produksi. 2. Terkait data-data tentang karyawan dapat kami sampaikan di sini antara lain data distribusi usia karyawan dan data distribusi jenis kelamin karyawan. 3. Untuk organisasi dapat kami sampaikan di sini data-data terkait distribusi jabatan dan lama kerja karyawan sebagai salah satu tolak ukur loyalitas karyawan kepada perusahaan. Untuk data target hasil evaluasi kerja karyawan sebagai salah satu tolak ukur kinerja karyawan dapat kami sampaikan juga data-data berikut. Rata-rata tingkat kehadiran, ketidakhadiran yang disebabkan beberapa alasan. Data-data kepulangan karyawan, serta data rata-rata penilaian peran atasan yang dirasakan karyawan, serta tingkat kepuasan kerja karyawan atas pencapaian target maupun reward yang diberikan oleh perusahaan. Beberapa data kuesioner yang dapat kami sampaikan sebagai bahan penyusunan tesis ini antara lain tentang 1. Tingkat kinerja karyawan, di mana beberapa hal yang ingin kami dalami antara lain tentang apakah karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target dan waktu, apakah load pekerjaan sesuai dengan job deskripsi tiap karyawan, dan lain-lain sebagainya. 2. Kepuasan kerja karyawan, di mana beberapa hal yang dapat kami sampaikan seperti apakah ada reward maupun punishment, apakah pemenuhan fasilitas kerja, kompensasi, tim kerja yang solid, dan promosi jabatan yang kalau memang ada. Yang ketiga, kepemimpinan transformasional, di mana beberapa hal yang kami ingin dalami seperti bagaimana peran pimpinan dalam membantu dan motivasi karyawan, bagaimana pimpinan dapat mendengarkan aspirasi karyawan, dan lain-lain. Budaya organisasi, di sini kami ingin mendalami terkait pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja perusahaan, di mana beberapa kuesioner yang kami dalami terkait apakah terdapat tim yang solid, peranan antar karyawan yang saling mendukung, kompensasi, dan reward.
Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang kami sampaikan di dalam proposal tesis ini tentunya sebagai dasar literatur dan dasar teori yang akan kami jadikan sebagai referensi. Beberapa dasar teori yang dapat kami peroleh setelah melakukan peninjauan pustaka antara lain: 1. Kinerja karyawan, yaitu didefinisikan sebagai hasil kerja yang dicapai dalam melakukan tugas yang diberikan perusahaan kepada karyawan berdasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan ketangguhan. 2. Kepuasan kerja karyawan, yaitu sebagai tingkat emosi dan sikap terhadap pekerjaan karyawan, serta reaksi subjektif terhadap suatu pekerjaan. 3. Kepemimpinan transformasional, yaitu sebagai gaya kepemimpinan yang mendorong para anggotanya untuk mencapai potensi terbaik dengan melakukan motivasi, inovasi, dan perubahan positif. 4. Budaya organisasi, yaitu sebagai cara kerja, cara hubungan antar anggota dalam mencapai tujuan dan visi organisasi untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja suatu organisasi. Kinerja karyawan. Berdasarkan pengertian dan teori tentang kinerja karyawan, maka dapat disintesiskan bahwa kinerja karyawan merupakan suatu evaluasi hasil kerja yang dapat diukur secara kuantitas dan kualitas yang dicapai setiap karyawan dalam melaksanakan tugasnya, sesuai pada tanggung jawab dengan dimensi terdiri dari kualitas, kuantitas, waktu, kehadiran, dan adaptasi pekerjaan. Dan ada beberapa variabel untuk kualitas pekerjaan yang meliputi standar pekerjaan dan terampil bekerja. Kuantitas pekerjaan meliputi sesuai waktu yang ditentukan, cepat menyelesaikan pekerjaan, dan menyelesaikan pekerjaan secara konsisten. Pengetahuan pekerjaan yang meliputi memiliki pengetahuan pekerjaan dengan rinci, memiliki keterampilan, dan mampu melaksanakan tugas. Yang terakhir, kehadiran. Kehadiran ini meliputi tidak pernah bolos dalam kerja, datang dan pulang tepat waktu. Kepuasan kerja karyawan. Berdasarkan pengertian dan teori tentang kepuasan kerja karyawan, maka dapat disintesiskan bahwa kepuasan kerja karyawan merupakan perasaan suka atau tidak suka yang dirasakan karyawan tentang hubungannya dengan pekerjaan maupun kondisi dirinya sendiri dengan 3 dimensi yang meliputi organisasi, faktor kelompok, dan faktor personal. Di antaranya organisasi. Organisasi meliputi beberapa hal: 1. Gaji, 2. Peluang promosi, 3. Pekerjaan yang sesuai, 4. Kebijakan, 5. Kondisi pekerjaan. Kelompok. Kelompok meliputi rekan kerja dan atasan atau pimpinan. Personal, yang terdiri dari kebutuhan, aspirasi, dan instrumen benefit. Kepemimpinan transformasional. Berdasarkan pengertian dan teori tentang kepemimpinan transformasional, maka dapat disintesiskan bahwa gaya pemimpin transformasional sebagai pemimpin yang memberdayakan bawahannya dan mendorong mereka melakukan lebih dari yang diharapkan dengan dimensi meliputi visi, komunikasi, stimulasi berpikir, pemimpin yang supported, dan pengakuan pribadi. Antara lain, visi. Visi meliputi pemahaman organisasi, pandangan jelas masa depan, gagasan yang baik. Komunikasi meliputi mengatakan hal yang membanggakan, membicarakan hal positif di unit kerja, dan perubahan lingkungan kerja sebagai peluang. Stimulasi berpikir meliputi penyelesaian masalah dengan cara baru, menggali ide pegawai, memikirkan filosofi pekerjaan. Suportif meliputi pertimbangan perasaan bawahan, memperlakukan bawahan sebagai individu utuh, memperhatikan pribadi karyawan. Dan pengakuan pribadi. Pengakuan pribadi terdiri dari pujian terhadap hasil pekerjaan, pengakuan terhadap peningkatan kualitas kerja, pujian pribadi terhadap extraordinary effort. Budaya organisasi. Berdasarkan pengertian dan teori tentang kinerja karyawan, maka dapat disintesiskan
bahwa budaya organisasi dari sudut pandang karyawan, budaya organisasi dapat memberikan pedoman bagi karyawan yang penting untuk dilakukan, misalnya penyelesaian perubahan sistem kerja ke arah digitalisasi kerja dan diperlukan adanya dukungan kepercayaan, rasa kebersamaan dalam unit kerja yang mempengaruhi perilaku setiap karyawan dalam melakukan aktivitas pada perusahaan. Di antaranya supervisi, terdiri dari berdiskusi dengan tim dalam pengambilan keputusan strategis, pendelegasian tugas secara jelas dan adil, memberikan kritik dan saran yang membangun. Kerja tim terdiri dari tim yang saling membantu saat menjalankan tugas, tim yang berpikiran positif, selalu bekerja sama dan melestarikan budaya kekeluargaan. Lingkungan organisasi meliputi rutin melaksanakan pertemuan sosial, meluangkan waktu untuk saling sharing. Dan terakhir, pemberdayaan karyawan terdiri dari memiliki otoritas dalam menjalankan tugas, kesempatan dalam kontribusi yang sama. Metode penelitian dalam penulisan proposal tesis ini yang terdiri dari 1. Desain penelitian menerapkan variabel kepuasan kerja karyawan di PT Indosaluyo Primajaya. 2. Populasi dan sampel. Populasi dan sampel diambil dari seluruh karyawan PT Indosaluyo Primajaya. Untuk sampling dilaksanakan dengan sampling jenuh atau sensus. Ketiga, instrumen dan hasil penelitian. 1. Uji validitas dan reliabilitas. 2. Analisis PLS. 4. Variabel penelitian. Variabel laten yang digunakan adalah variabel kinerja karyawan, kepuasan karyawan, kepemimpinan transformasional, dan budaya organisasi. Demikian penjelasan proposal tesis saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mohon saran dan bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.